Bertemu lagi dengan Anggun Yudhya Dewanari, NIM 2019-33147 dari kelas 6D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi transportasi, komunikasi, dan juga internasional. Yang pertama, perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya sendiri, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda tersebut untuk memindahkan suatu barang. Kemudian roda tersebut berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi mulai dari memanfaatkan tenaga manusia, memanfaatkan tenaga hewan, memanfaatkan tenaga bermotor, dan kendaraan yang menggunakan tenaga jet. Lalu, perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia itu sendiri yang terus-menerus menjadi berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat bermanfaat bagi umat manusia di muka bumi ini. Nah, terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan budaya. Alat angkut atau transportasi semula berfungsi mengangkut barang dan juga manusia. Dampak positif abad ke revolusi industri ini membawa perkembangan transportasi yang meliputi transportasi darat, udara, dan juga air. Perkembangan alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Dengan perkembangan dan makin majunya suatu transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan juga sumber daya produksi, distribusi, dan juga konsumsi makin nyata dan ternilai suatu harganya. Sejalan dengan proses demikian, konsep yang saling ketergantungan mulai dari tingkat lokal, regional, internasional, bahkan juga sendiri dapat terrealisasikan. Secara alamiah, setiap orang, daerah, dan juga negara tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan oleh pihak lain. Seberapapun besar kekayaan yang dimilikinya, disinilah letak kedudukan, fungsi, dan juga peranan saling ketergantungan. Perkembangan, kemajuan, dan juga pemanfaatan transportasi ini menjadi pendukung pengembangan saling ketergantungan tersebut. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, perairan, dan juga udara ini, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan juga antar negara. Melalui kontak yang demikian ini, proses transportasi kehidupan ini tidak lagi hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan telah menembus batas-batas nasional sampai ke batas lokal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi tidak hanya menjadi milik otentik manusia, melainkan tumbuh-tumbuhan dan juga hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudidaya dan mengembangkan suatu iptek, memiliki kemampuan, cara, dan juga
berkomunikasi yang beragam dan juga berkembang serta dapat dikembangkan. Mulai dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat modern, cara komunikasi ini pun bertahap, beragam dan juga berkembang. Salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus keluar bumi. Dari perspektif budaya komunikasi dengan segala bentuk cara dan sarana juga merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan teknologi transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, faxmail, dan juga internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia semakin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama komunikasi ini makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepas dari kehidupan manusia sehari-hari, yang menembus batas-batas ruang. Namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan dalam fenomena tertentu yang tidak boleh disebarluaskan. Nah, kemajuan alat transportasi ini yang semakin canggih seperti internet juga mengandung suatu berbahaya. Dengan memanfaatkan internet tersebut, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dan dapat diperoleh. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Kennedy and Cohen menyebutkan globalisme adalah sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Eden menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali, yang ditandai dengan selera dan rasa keterkaitan akan hal yang sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Sebagian menyebutkan bahwa globalisasi merupakan pertukaran informasi oleh media dan kemampuan berkomunikasi setiap orang. Bagaimana perorangan komunikasi dalam globalisasi tersebut dilihat dari globalisasi komunikasi dalam hubungan internasional secara langsung dan tidak langsung. Semua orang dapat mengakses informasi secara terbebas atau terbatas melalui teknologi yang sangat maju. Karena globalisasi dapat mengubah globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya, menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk mengensor suatu informasi yang beredar di seluruh dunia, termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudian akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi komunikasi antara lain. Yang pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjadi antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara ataupun kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatnya kerjasama internasional serta
menghindari terjadinya suatu konflik atau kesalahpahaman baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Nah, makin lama komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tidak boleh disebarluaskan. Internet juga mengandung suatu berbahaya jika dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk membobol bank ataupun rahasia perusahaan itu sendiri. Dengan kemajuan dan penggunaan suatu media elektronik seperti radio, TV, faksmail, dan juga internet, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga semakin maju. Makin lama komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Namun, bagi kepentingan-kepentingan tertentu juga harus dirahasiakan. Fenomena tidak boleh disebarluaskan. Internet juga mengandung bahaya jika dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk membobol bank atau rahasia perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perspektif global dari visi internasional. PBB merupakan suatu lembaga dunia yang memperhatikan suatu aspek kehidupan masyarakat di negara-negara anggotanya. PBB juga menangani suatu masalah-masalah internasional seperti kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan juga perdamaian yang terkait satu sama lainnya. Nah, masalah kependudukan tidak hanya menangani jumlah penduduk saja, tetapi mengenai suatu pangan, perumahan, penghasilan, juga pekerjaan. PBB menangani yakni pangan dan juga pertanian atau FAO, kesehatan atau WHO. Masalah lingkungan hidup tidak bisa lepas dari penduduk, industri, SDA atau sumber daya alam, kesehatan, dan juga tatanan ilmiah. PBB yakni menyangkut tentang lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup tidak bisa lepas dari suatu kedudukan, industri, SDA atau sumber daya alam, kesehatan, dan juga tatanan ilmiah. Nah, masalah keperdamaian mengenai pertikaian senjata nuklir, percobaan nuklir, PBB juga menghadiri suatu komisi ilmiah tentang efek radiasi suatu atom. Kecenderungan yang luas pada tatanan internasional yang mengglobal dalam suatu aspek ekonomi dan juga ekologi berkenaan dengan relokasi industri dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Menerima regulasi industri dengan kehausan pembangunan tanpa kesiapan kemampuan SDM atau sumber daya manusia, pengelola keseimbangan akan membawa hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan suatu bimbingan agar ketimpangan ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi lagi. Jika degradasi terjadi, dampaknya akan meluas ke seluruh dunia internasional.